Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Gunung Padang yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Nanda, berikut Weekly News Update GBI Gunung Padang minggu ini. Senang sekali saya bisa hadir untuk memberikan informasi tentang kegiatan sepekan di GBI Gunung Padang Purbalingga. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kami. Komunitas kasih di mana kita bisa saling membangun dan menguatkan. Mari bersama-sama kita bergabung di dalam KUL atau Community of Love. Untuk KUL Miracle akan diadakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 jam setengah 7 malam di rumah Bapak Dimas. Untuk KUL Rehoboth akan diadakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 jam setengah 7 malam di Pastori. Untuk KUL Efraim akan diadakan pada hari Kamis 26 Februari jam setengah 7 malam. Bagi kaum pria, mari berkumpul bersama-sama pada hari Selasa 24 Februari 2026 pukul 18.30 di gereja. Kita akan sharing bersama untuk memperkuat iman kita di dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Main Hall GBI Gunung Padang. Menjelang akhir zaman ini, mari kita ajak anak cucu kita untuk semakin setia di dalam mengenal kasih Tuhan Yesus dan beribadah bersama-sama dalam ibadah Kids yang diadakan pada hari Minggu jam 8 pagi di gedung Gereja Lama. Untuk persembahan syukur awal tahun dapat diberikan selama bulan Februari. Amplop dapat dimasukkan ke kotak persembahan atau diberikan kepada Bendahara Pembangunan Ibu Endang Widowati. Bagi yang belum mendapatkan amplop persembahan awal tahun dapat diambil di bagian aser. Mari kita sama-sama dukung dalam doa untuk Bapak Gembala kita yang hari ini sedang pelayanan di GBT Purbalingga. Gembala beserta staf pengembalaan GBI Gunung Padang Purbalingga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Muda Lisa Oktovina Papilaya, Ketua Daerah WBI Jawa Tengah. Kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Layanan bersama satu pintu. Layanan untuk jemaat dilayani dalam bidang apapun. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera. Demikian Weekly News Update GBI Gunung Padang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini. Yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya mengikuti ibadah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersukacita Tuhan hari ini Tuhan. Jika kami diizinkan Tuhan datang ke rumah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan
urapan-Mu sempurna Tuhan. Beracaralah Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Akan ada lawatan-Mu yang sempurna Tuhan. Datanglah Tuhan ke tempat ini Tuhan. Datanglah Tuhan ke hati kami Tuhan. Datanglah Tuhan ke hidup kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita mau lagu ini dari awal. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal Engkau Yesus. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu
saudara semuanya untuk kami berdiri. Matamu buka dengan duka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Matamu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Matamu buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Oh, diam dalam baik-Mu. Diam dalam baik-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ditinggikan. Syalalala, yalalala, syalalala. Oh, Hinaya Shakara yalalala, yarabayana ya Shakara yalao, Hinaya yalalala, yalalala, Hinaya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Kau, punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Shakara yanaya Shakara, Hinaya Shakara yalalala, yanabaya Shakara yalalala. Yana yalalala Shakara, yanabaya Shakara, Jesus. Shakara yalalala, Hanaya Shakara, Hina yalalala, Sharalalala, Hana yalalala, Shakara yalalala. Yalalala, Shakara yalalala, Hanaya Shakara yalalala, Hanaya Shakara. Shakara bayana ya Shakara, Hanaya Shakara. Shakara bayana ya Shakara, Shakara bayana ya Shakara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mulutku kepadamu ya Yesus.
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi kita katakan, mulutku penuh, yes, amin Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi kita katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus lagi. Dan tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Mari kita nyatakan Dia yang baik buat kita. Amin. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yesus, sebab Dia baik. Amin.
hari kita nyatakan Dia Allah yang baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik buat kita. Mari kita nyatakan bahwa Dia Allah yang baik buat kita. Hari demi hari Dia setia. Allah yang setia bagi kita. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Saya percaya GPI Gunung Padang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Mari kita terima janji Allah. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, umat Allah lagi genapi. Yang melanda seluruh bumi, ku lihat janji Allah. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, umat Allah lagi genapi. Mari semuanya katakan, beriku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan,
penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saya bersama Bapak Ibu duduk kembali. Sebab Tuhan baik, dan biarlah mulut kami tetap memuji dan menyembah-Mu Bapa, memberikan penghormatan yang terbaik, karena Engkau yang layak disembah. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Itulah satu kebanggaan, satu keberuntungan bagi kami Tuhan. Karena kami ingin bertemu muka dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini biarlah Roh Kudus ambil setiap kami. Biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami terlalu percaya Tuhan. Sebelum kami berkata-kata, sebelum kami meminta, Engkau sudah tahu apa yang kami perlukan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami. Dan juga kami teringat akan Gembala pembina kami Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersepakat di dalam nama-Mu Bapa, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat tercurah mengalir bagi para pemimpin dan pembina rohani kami. Kami berdoa biarlah sukacita dan damai-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Bapa. Wibawa Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka. Engkau memampukan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Di tengah-tengah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap doa dan tangisan mereka yang mereka naikkan untuk setiap umat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi mereka. Dan kami mengucap syukur Engkau baik, apa yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi, mencukupi itu. Berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, semangat berapi-api terus Engkau berikan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan Bapak Gembala kami yang pelayanan di luar kota Bapa. Saat ini Engkau ambil alih Tuhan. Apa yang mau disampaikan buat umat di sana Tuhan, tersampaikan Tuhan. Ada terobosan dan pemulihan terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan. Sikaralika labalika labalalika labalaba sangka. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari-hari ini Tuhan, di masa-masa kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa biarlah Roh Kudus melimpah hadirat-Mu turun atas kami Bapa. Api Roh Kudus-Mu membakar setiap kami Tuhan. Supaya hari-hari ini Tuhan, kami berlari menuju kepada Engkau. Apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, tidak membuat kami ragu, tidak membuat kami bimbang. Tapi menguatkan, meyakinkan kami bahwa Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan,
Kami percaya Tuhan, Engkau melihat situasi keadaan dunia saat ini. Banyak badai perekonomian yang tidak menentu. Tapi kami percaya, kami adalah ahli waris kerajaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak kekurangan. Untuk itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka setiap pintu-pintu berkat. Apa yang dikerjakan bisnis usaha dari 5 generasi di tempat ini, Tuhan memberkati, Tuhan memperlancar, Tuhan mempermudah semua. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua Bapak. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia kami. Mari Bapak, hari-hari ini buatlah mereka menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Supaya mereka mendedikasikan hidup masa muda mereka untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Jadikanlah kami semua Tuhan, jemaat GBI Gunung Padang. Ketika kami diberikan tempat yang luas, biarlah kami juga menularkan firman-Mu Tuhan, menginjili 18 kecamatan yang ada di Purbalingga ini Tuhan. Supaya Purbalingga dimenangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kursi-kursi ini akan Engkau mendatangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa bangsa kami Tuhan. Hamba-Mu mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami Bapa Purbalingga. Engkau yang lebih tahu pemerintahan kami, pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Tapi Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya ada dalam kendali-Mu. Pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Supaya apa yang mereka lakukan itu semua untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalikala basikara, kalikala balikala bala-bala basangka. Kalau hari ini kami membawa persembahan kami, Tuhan terimalah persembahan kami. Dan semuanya itu dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan tanah hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Lisa Papilaya. Mari Bapa, apa yang akan disampaikan ini Tuhan, itu adalah daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami menangkap dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati Ibu Lisa Papilaya bersama pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat pelayanannya nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Allah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mengawal semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, Kau Tuhan sanggup mengawal aku percaya Tuhanku ada. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau Tuhan mungkin dari awal kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan lebih dahulu, hari demi hari Tuhan. Tiada yang Engkau Tuhan Yesus. Tiada
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, mari kita sembah Dia. Karabayana Syakar, Karabayana Syakar. Mari kita nyatakan dengan iman, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yesus, Kau Allah Tuhan, Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan. Dan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, kami menyediakan tanah hati kami yang baik, supaya Tuhan bekerja melalui hamba-Mu, menjadikan hamba-Mu alat Tuhan, untuk menyampaikan benih firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya benih ini dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga kami semua dapat menjadi saksi Kristus. Kami semua dapat memuliakan Kristus dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk pertama kali hadir di GBI Gunung Padang. Terima kasih untuk kesempatan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh pengurus di tempat ini. Dan terima kasih untuk jemaat yang pagi hari ini kita semua bersiap dan bersedia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nama saya mungkin sudah ada di flyer yang dibagikan di grup-grup WA kepada jemaat. Saya melayani di GBI Bethel Area Semarang, dan puji Tuhan saya diberi kepercayaan untuk melayani bersama-sama dengan Ibu Gembala di Wanita Bethel Indonesia di Jawa Tengah. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema yang oleh tempat ini, gereja ini digaungkan sepanjang tahun 2026 ini, yaitu tahun amanat agung. Jadi kita belajar tentang apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Kita belajar untuk apa yang Tuhan inginkan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya adalah kita semua tidak hanya menerima apa yang baik dari Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, terutama keselamatan kita. Tapi kita juga menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain di sekitar kita.
Kita melihat ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita melihat ada tetangga kita, teman kita yang belum mengenal Tuhan, maka kita semua memiliki belas kasihan untuk menjadi alat Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada mereka dan membawa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan sederhana saja Bapak Ibu, yaitu beritakan Injil, Tuhan beserta. Nah, ketika kita melihat beritakan Injil, Tuhan beserta, banyak di antara kita yang mungkin berpikir sulitnya kalimat yang depan, beritakan Injil. Sulitnya kita menjadi pemberita Injil. Sulitnya kita menjadi orang yang melaksanakan amanat agung. Sulitnya kita menjadi orang yang menyampaikan misi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu saya beri judul ini karena saya merenungkan, berdoa, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan, Tuhan pakai saya menjadi alat di tempat ini. Menyampaikan apa ya Tuhan? Ternyata satu kalimat yang bergaung di hati dan pikiran saya adalah beritakan Injil, Tuhan beserta. Kalau kita hanya melihat soal beritakan Injil, maka yang ada adalah kesulitan. Yang ada adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk menyampaikan Injil. Tetapi kalau kita lihat kalimat selanjutnya, Tuhan beserta. Amin. Beritakan Injil, Tuhan beserta. Jadi kita tidak hanya merasa kesulitan karena kita berjalan sendiri. Kita tidak hanya merasa sulit, repot, tidak tahu caranya karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita semua belajar untuk memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka semua kesulitan yang kita pikirkan, semua hal-hal yang menghalangi kita yang kita pikirkan, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang memampukan kita. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Nah, kalau kita berpikir ada Tuhan yang menyertai, ada kekuatan dari Tuhan yang bersama kita, ada hal-hal yang Tuhan akan sertakan di dalam kita melakukan apa yang menjadi amanat agung itu, maka saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang harusnya dengan semangat dan antusias menjadi pemberita Injil. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukankah kalimat terakhir adalah penghiburan bagi kita semua Bapak Ibu? Kalimat terakhir adalah kalimat yang harusnya menggugah hati kita, membuat kita bersemangat, antusias untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah Bapak Ibu, hanya kita akan melihat ada amanat agung di dalam di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang mungkin kita banyak orang menyalahpahami bahwa ini hanya disampaikan Tuhan kepada murid-murid yang menyaksikan Yesus akan naik ke sorga pada waktu itu.
hanya disaksikan oleh beberapa orang atau beberapa murid. Dan itu sudah lama. Sehingga ketika kita mendengar amanat agung, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita berpikir seperti tadi, hanya ada beberapa orang yang memandang Yesus akan naik ke surga dan menerima perintah itu, maka kita akan berpikir sekarang sudah beda zamannya. Sekarang sudah ada undang-undang yang membuat kita lebih takut, berhati-hati dan lain sebagainya. Sekarang zamannya sudah lain, sehingga kita sulit, kita susah, dan akan merepotkan kita ketika kita menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Next, pemberitaan Injil atau kita sebut dengan misi adalah kegiatan menyampaikan kabar baik atau Injil dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Jadi, walaupun beberapa orang pada 2000 tahun yang lalu yang menyaksikan Yesus akan naik ke surga dan mendapatkan perintah itu, tetapi kita semua sampai ke zaman ini tidak berubah zamannya, sudah berubah zamannya, tetapi perintah yang Yesus katakan itu terus terupdate dan terus menjadi perintah bagi kita sebagai pengutusan yang melanjutkan misi Kristus. Jadi kita semua punya tugas yang sama. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pengurus gereja, bukan hanya para pemimpin-pemimpin rohani, tapi Bapak, Ibu, jemaat semua dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin rohani, kita semua adalah orang-orang yang diberikan tugas yang sama untuk menyampaikan misi Kristus yang berkelanjutan atau kita sebut dengan amanat agung tadi. Nah, next, ada konteks yang saya baca ketika perintah amanat agung diberikan, ya Bapak Ibu. Konteks sekitar peristiwa perintah memberitakan Injil itu diberikan, ada tiga konteks, tiga keadaan. Yang pertama, saat kebangkitan Yesus. Jadi Yesus bangkit dari kubur, ada beberapa perempuan dan murid Kristus yang datang untuk sebenarnya mereka mau berziarah, tetapi kemudian mereka menemukan kubur Kristus kosong. Di situ hanya ada malaikat dan malaikat bilang, jangan takut, Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Pergilah, beritakan kepada teman-temanmu. Nah, itu keadaan yang pertama, konteks yang pertama. Yang kedua adalah setelah Yesus ada penampakan. Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tanpa Thomas. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid beserta Thomas. Dan beberapa penampakan Yesus yang terjadi di sekitar peristiwa memberikan amanat agung. Nah, yang ketiga adalah ketika Yesus akan naik ke surga. Itu adalah peristiwa-peristiwa kejadian yang melatar belakangi ketika Yesus menyampaikan amanat agung tersebut. Nah, dari keadaan itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam ayat 5 sampai ayat 10 ini berkaitan dengan keadaan atau konteks Yesus bangkit sampai penampakan diri. Saya bacakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dalam penampakan diri dan berkata, salam bagimu.
mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu lihat, warna yang saya kasih warna kuning itu adalah kalimat yang berulang-ulang diungkapkan di dalam Alkitab. Ketika malaikat melihat wanita-wanita yang datang untuk berziarah, malaikat berkata, "Jangan takut." Lalu kemudian Yesus bertemu, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus juga berkata, "Jangan takut." Kenapa hal itu berulang-ulang? Kita semua tahu bahwa kalau satu kalimat diulang-ulang berkali-kali waktu kita belajar di sekolah, maka hal itu penting. Hal itu yang sedang mungkin Yesus tahu itu terjadi di antara para muridnya. Karena mereka semua berpencar, mereka semua waktu Yesus mati, mereka menyelamatkan diri mereka karena mereka ketakutan. Lalu kemudian ketika berita tentang kebangkitan Kristus, maka berulang-ulang disampaikan, "Jangan takut, jangan takut, jangan takut." Nah, mengapa ini berulang-ulang next? Karena memang Bapak Ibu, untuk melakukan amanat agung, terkadang ketakutan membuat seseorang tidak memberitakan Injil. Betul? Takut. Apa saja yang ditakuti? Next. Biasanya orang takut memberitakan Injil itu karena takut gak bisa ngomong. Gimana ya caranya mau ngomong? Saya kenal seorang ibu. Kalau dia ngomong, ibu ini gak bisa dipedot omongannya. Ngomong terus. Sampai kadang-kadang beberapa teman saya berkata begini, "Aduh, malas kalau ketemu ibu itu. Kalau ngomong sama ibu itu, ngomongnya gak bisa berhenti." Tapi suatu saat ketika kita bicara tentang menjadi saksi, menyampaikan kebaikan Tuhan, dia bilang, "Aku rasa ngomong." Lah tadi yang dia ngoceh panjang lebar gak bisa dipedot. Apa? Itu kan ngomong juga. Hanya banyak orang tidak berani memberitakan Injil. Mengapa? Merasa gak bisa bicara. Ngomong memberitakan Injil itu gak perlu diatur kalimatnya dengan begitu rapih. Seperti misalnya kalau saya mau bersaksi kepada Bu Gembala, saya bilang, "Ibu yang terkasih, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu." Kan gak harus begitu. Tapi apapun yang kita alami di dalam hidup kita, ceritakan saja dengan cara ceritanya kita, cara bicaranya kita. Katakan saja apa yang bisa kita lakukan. Saya berkuliah di sekolah Karisma, tapi waktu itu masih bernama STP Gamaliel di Tasikmalaya, punyanya Pak Rubin Adi. Saya angkatan pertama tahun 94. Dosen misi kami suatu saat memberikan tugas mendadak kepada kami. Kelas kita hanya ada 30 menit. Sisanya saya memberikan kesempatan kalian mahasiswa untuk pergilah ke tempat-tempat di mana kalian bisa bersaksi dan laporkan secara tertulis apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu, ada teman saya laki-laki. Dia bilang, "Asik, saya mau masuk di tempat pelacuran." Karena memang jarak dari tempat gereja sama tempat kuliah kami di tengah-tengah itu ada tempat pelacuran kelas kayak yang masuk orang-orang tukang beca dan lain sebagainya begitu. Jadi dia bilang, "Asik, saya mau masuk ke sana." Lalu teman-teman bilang, "Kamu masuk hati-hati, kamu gak bisa keluar." Nah kita semua yang lain-lain bingung, mau masuk kemana ya? Karena tugasnya begitu mendadak. Ada yang berpikir saya gak bisa ngomong. Ada yang berpikir gimana caranya, susah. Lalu kemudian saya tidak merencanakan, tapi dasar mahasiswa ya, duitnya sedikit, sekolahnya dikasih beasiswa, jadi nggak mau harus ngirit, kira-kira begitu. Lalu saya biasanya tahan lapar Bapak Ibu. Lalu nanti jam 3 saya pergi ke KFC. Nah di KFC biasanya jam 3 sore, kalau Bapak Ibu pernah tahu, ada paket murah. Ya, paket etek, berarti satu pengalaman dengan saya, WL-nya.
paket etek. Nah, paket itu murah dan paslah di kantong mahasiswa, apalagi mahasiswa sekolah Alkitab, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian saya duduk makan paketnya, menikmati KFC zaman itu tahun 94. Itu sudah sebuah hal yang membanggakan. Mengapa? Dengan duit segitu sedikit bisa makan di KFC. Jadi makannya itu dilama-lamain Bapak Ibu. Gak langsung ditelan gak. Kadang ayamnya diisep-isep dulu, menikmati kira-kira. Nah, pada saat saya menikmati itu, tiba-tiba ada seseorang yang karena memang paketan, jadi banyak orang yang makan di situ penuh. Lalu karena entah kenapa ada seorang ibu muda yang tidak mendapatkan tempat, lalu datang di depan saya, "Ibu, ini kosong." Saya bilang, "Iya Bu, kosong Bu, saya boleh duduk?" "Boleh." Nah, ketika dia duduk, lalu kemudian kami bercerita, entah bagaimana dia itu kemudian nyeletuk ke saya begini, "Bu Lisa," dia kan sudah dengar kenalan sama saya, dia bilang, "Bu Lisa, oh kenapa dari tadi kita ngobrol saya lihat Bu Lisa kayak senyum terus, kayak nggak ada masalah." Lalu saya bilang begini, "Ya siapa yang bilang saya nggak ada masalah?" Nah, setelah itu kemudian terbukalah jalan bagi saya, tanpa direkayasa, tanpa diatur, terbukalah jalan bagi saya. Dia kemudian menceritakan masalahnya ini itu, masalahnya seperti ini. Lalu kemudian saya dengan cara yang sederhana yang saya tahu pada waktu itu, saya kemudian berbicara sampai mendoakan ibu ini. Dan alhasil saya punya laporannya untuk misi yang tadinya saya tidak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan yang demikian. Tapi saya percaya itulah penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita kadang berkata saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu ngomong bagaimana. Tapi ingat, Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ada aja kesempatan yang Tuhan berikan. Ada saja saat-saat di mana Bapak, Ibu, dan saya bisa berbicara kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bahkan bisa mendoakan mereka. Soal mereka percaya atau tidak, itu soal Tuhan bekerja dalam hati mereka. Tapi kita semua adalah orang-orang yang harusnya berani untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Dengan cara yang sederhana, dengan apa yang kita alami kita sampaikan. Jadi kalau ada yang berkata, "Saya takut karena tidak dapat bicara, tidak bisa berbicara," itu bukan alasan. Kemudian takut tidak diterima di pergaulan tersebut lagi jika kita menyampaikan tentang Kristus atau kita dikucilkan, itu juga bukan alasan Bapak Ibu. Karena sebenarnya hanya bagaimana cara kita bergaul dan kita tahu celahnya, saatnya di mana kita menjadi saksi, bisa menjadi saksi Kristus, tentunya dengan hikmat Tuhan. Nah, kemudian takut hukum. Sekarang apa-apa undang-undang ITE, sekarang apa-apa takut kristenisasi dan lain sebagainya. Hal itu membuat kita takut untuk menyampaikan Injil. Akhir Januari kemarin saya pergi ke Rakernas Wanita Betel Indonesia mewakili Jawa Tengah di Bali. Lalu ada satu peserta yang baru ikut karena mungkin baru masuk jadi pengurus daerah waktu itu. Beliau seorang dosen di salah satu universitas negeri di Makassar. Lalu beliau ketika diberi kesempatan bertanya kepada semua, beliau berdiri maju dan beliau memperkenalkan diri, "Saya dosen dari sebuah universitas negeri di Makassar. Saya sekarang sedang membina 6 orang mencari beliau." Datang ke gereja tempat beliau dan suaminya, jadi beliau dosen tapi beliau juga mungkin menggembalakan ya di gereja. Jadi ada 6, tiba-tiba 6 mahasiswa datang. Dan kemudian mereka berkata mereka mau belajar tentang Kristus. Wah, itu kan kesempatan yang tidak dicari beliau tetapi justru didapat oleh beliau. Nah, yang jadi masalah adalah beliau khawatir karena mereka ber-6 datang. Lalu nanti kalau di tengah-tengah bicara lalu kemudian dia sedang menjelaskan tentang lalu tiba-tiba ada di antara mereka misalnya dia berpikir, kemudian menjadikan itu sebagai hal yang bermasalah secara hukum. Karena misalnya membandingkan
agama mereka dengan agama kita, atau karena misalnya memperkatakan sesuatu yang menurut mereka tidak pas. Nah, itu bisa menjadi hal hukum. Lalu beliau tanya begini, apakah di Gereja Bethel Indonesia ada bantuan hukum LBH, lembaga bantuan hukum yang bisa membantu hal-hal jika terjadi hal-hal begitu? Lalu kemudian pengurus pusat berkata, ada, Gereja Bethel Indonesia punya lembaga bantuan hukum di Jakarta yang bisa diminta untuk membantu, mendampingi, mengurusi setiap masalah hukum. Begitu juga di Jawa Tengah ada bidang hukum yang bisa membantu jika ada hal-hal yang berkaitan dengan melanggar, dianggap atau diduga melanggar hukum. Jadi ini juga bukan alasan Bapak Ibu. Mengapa kita harus berani? Ya, next. Karena memang hal-hal yang menjadi ketakutan itu sebenarnya bukan alasan yang bisa menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil dengan penuh keberanian. Matius 28 ayat 5-6 mengatakan, Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mungkin murid-murid takut ketika Yesus disalib, murid-murid takut ketika Yesus dikuburkan. Tapi ketika Yesus bangkit, maka harusnya muncul keberanian karena Yesus telah mengalahkan kematian sekalipun. Kita takut sampai takut hukum karena apa? Ujung-ujungnya kan takut mati Bapak Ibu. Kalau nanti dihukum atau dibunuh atau di apa, semuanya takut mati. Yesus telah bangkit dari kematian. Maka ketika Yesus bangkit dari kematian, kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Next, Yesus bangkit maka pemberitaan kita tidak sia-sia. Kata 1 Korintus 15 ayat 14. Tidak perlu takut kita menyampaikan tentang Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati saja. Selesai. Tapi kita menceritakan, memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dan itu fakta, itu nyata. Sekalipun banyak orang memberikan sanggahan-sanggahan secara teologia, itu Yesus bukan mati, mayat Yesus dicuri, itu orang yang menggantikan Yesus. Itu semua alasan yang diberikan. Tapi dengarkan, satu fakta yang terjadi adalah 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yesus bangkit maka pemberitaan kita tidak sia-sia. Beritakan saja Injil. Kristus menyertai kita. Next, Yesus bangkit. Yang kedua adalah ada hidup yang penuh pengharapan. Tadi kita takut kan? Takut dikucilkan, takut gak bisa bicara, takut hukum. Itu semua hal terjadi di dunia. Tetapi ketika kita menghadapi banyak tantangan, ada kehidupan lain yang penuh harapan bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi situasi ketika kita dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Yang kedua, yang pertama ketakutan bisa menghalangi. Yang kedua, next, yang membuat kita tidak berani untuk menyampaikan Injil adalah ketidakpercayaan. Kita sudah percaya Kristus, sudah. Tapi itu di dalam pikiran dan mulut kita. Dalam praktek hidup, banyak orang yang seperti orang ateis. Percaya Yesus tapi praktek hidupnya masih takut, masih gak percaya, masih kurang percaya. Nah, ada kisah, next. Kalau kita tidak percaya, sebelumnya, next, ya. Kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu, ada ayat di dalam Matius tadi pasal 28 yang kita baca tadi, ada kalimat tetapi kamu ragu-ragu. Ragu-ragu itu sama dengan tidak percaya. Kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Mengapa kita suka tidak percaya, kurang percaya dan ragu-ragu? Kadang-kadang kita mau bersaksi apa? Kita aja gak merasa ditolong Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hal-hal yang spektakuler saja yang kita anggap pertolongan Tuhan. Hal-hal yang sederhana itu juga pertolongan Tuhan. Salah satunya Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Itu juga pertolongan Tuhan, amin. Salah satu jemaat di tempat saya melayani di Semarang, anaknya kuliah
baru masuk kuliah tahun ini di Wuncen ya. Wuhan yang tempat awal COVID ya. Baru ke Wuhan. Nah, Bapak ini hampir setiap kali kalau dia bertemu, dia bercerita tentang anaknya ini. Anaknya ini suatu saat sudah mau ke gereja, tiba-tiba dapat WA. Gereja ditutup. Kita nggak beribadah dulu karena sudah ketahuan sama pemerintah. Jadi rupanya di sana, zaman ini loh, di sana gereja yang ada adalah gereja pemerintah. Nah, gereja pemerintah itu pemerintah yang mengatur mau bacanya Alkitab ayatnya mana, mau merenungkannya mana, dan kemudian diatur sedemikian rupa supaya semuanya ikuti apa yang pemerintah katakan. Bahkan kalau misalnya itu bisa berlawanan dengan apa yang ditulis di firman Tuhan yang sebenarnya, mereka yang mengatur semua. Nah, sementara gereja-gereja yang betul-betul mau sesuai firman Tuhan dan tidak diatur semuanya oleh pemerintah, mereka terpaksa harus beribadah sembunyi-sembunyi. Mereka tiba-tiba hari ini kita pakai ruangan ini, tiba-tiba hari ini kita tutup dulu karena ketahuan sama pemerintah. Jadi kayak main kucing-kucingan begitu beribadah. Dan itu yang sedang dialami oleh orang-orang di sana, tempat anak youth ini kuliah. Dan akhirnya orang tuanya mengatakan, kita bersyukur kita masih bisa beribadah dengan leluasa di tempat-tempat kita di Indonesia. Itu anugerah. Itu berkat Tuhan, itu penyertaan Tuhan bagi kita. Sehingga kita bisa beribadah dengan bebas. Itu pertolongan Tuhan. Nafas hidup kita sementara orang lain harus membeli oksigen. Itu pertolongan Tuhan. Jadi siapakah kita yang bisa berkata saya belum ditolong Tuhan, saya tidak mengalami pertolongan Tuhan sehingga saya tidak bisa menceritakan apapun kepada orang lain. Enggak, semua kita mengalami pertolongan Tuhan. Semua kita pernah ditolong oleh Tuhan. Lalu orang juga berkata, saya mengalami banyak kegagalan, tidak berhasil di mana-mana, dan itu tidak bisa membuat saya menjadi pemberita Injil, menyampaikan kesaksian. Bapak Ibu, kegagalan kita kalau kita perhatikan dalam hidup kita, tidak semua hal dalam hidup kita adalah kegagalan. Jadi kalau kita hanya berpikir selalu gagal dalam hidup, itu pasti akan menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Next, oleh sebab itu, ketidakpercayaan tidak boleh menghalangi kita menjadi pemberita Injil. Beritakanlah Injil dengan penuh keyakinan atau kepercayaan. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada orang yang ragu-ragu, kepada orang yang tidak percaya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan segala kuasa. Next, maka Yesus berkuasa sehingga kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan karena kita hebat, kita bisa, kita mampu, tidak. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Tidur kan gak bikin apa-apa, tapi Tuhan bisa memberkati. Tapi juga bukan alasan, ayo kalau begitu kita tidur. Lama-lama tidur, kebanyakan tidur, itu salah. Artinya apa? Tuhan bisa memberikan kasih karunia bukan karena ada syarat yang kita lakukan, kita memenuhi syarat, kita masuk ke dalam kualifikasinya Tuhan, enggak. Tapi karena memang Dia ingin memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi kalau kita diberikan tugas sebagai pemberita Injil, kasih karunia Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Kita enggak mampu, Tuhan mampukan. Kita enggak bisa, Tuhan bikin kita bisa. Kita enggak tahu situasi bagaimana, ternyata ada situasi yang diciptakan Tuhan untuk kita menjadi pemberita Injil. Roma 5 ayat 17 berkata, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu,
Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kita kelimpahan kasih karunia. Jadi harus percaya bahwa hidup kita ada kuasa Tuhan yang menyertai. Next, Yesus berkuasa, maka kalau kita memberitakan Injil, maka keberhasilan menyertai kita. Ini bukan soal teologi kemakmuran, tidak. Tetapi ini adalah tanda-tanda yang Tuhan katakan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dari mereka, ya. Nah, bagi mereka, nah ini adalah hal yang merupakan kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang mau memberitakan Injil. Kita nggak tahu ada orang-orang tertentu yang kalau dilihat di gereja kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, tapi ternyata bisa bawa jiwa bagi Tuhan. Mengapa? Ya karena memang orang-orang demikian dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar, merasa dirinya pintar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Saya punya satu teman yang waktu kuliah saya kuliah lagi melanjutkan di Karisma Bandung setelah pelayanan 10 tahun. Jadi 94 kuliah, saya tahun 2006 baru balik lagi menyelesaikan S1. Saya bertemu dengan adik kelas 10 tahun di bawah saya. Saya paling tua 10 tahun, tapi saya berkuliah dengan mereka. Lalu ada satu teman saya. Teman ini saya pikir, aduh kasihan sekali sering dibully. Jadi dia dipilih menjadi ketua kelas mahasiswa. Biasanya mahasiswa sekolah kitab tuh bukan milih orang yang bagaimana begitu, tapi dipilihnya orang yang gampang dibully. Jadi ketika teman saya ini dipilih menjadi seorang pemimpin, jadwal untuk doa pagi, renungan pagi setiap mau kuliah, itu sering teman-teman yang bertugas itu gak datang lebih awal. Jadi mau gak mau dia yang mimpin. Berkali-kali dia yang mimpin. Dia disuruh untuk mengkoordinir fotokopian makalah mahasiswa. Dia selalu menjadi orang yang duitnya keluar, tapi gak diganti. Kalau dia maju ke depan, lalu dia tiba-tiba bilang, teman-teman mari kita akan berdoa. Langsung dia bilang, dia mau ajak nyanyi, ku tak membawa apapun juga. Tapi dia naik, maju ke depan, dan dia bilang, ku tak membawa. Lalu teman-teman bilang, kalau gak membawa jangan berdiri di situ, duduk sini. Jadi semua hal yang dia bikin tuh salah. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang dia mendapatkan istri orang Australia. Dan dia melayani di Australia. Di tempat orang-orang yang rumah singgah, orang-orang yang membutuhkan. Dan saya tahu bahwa orang yang dulu dibully, dianggap tidak bisa apa-apa. Ternyata Tuhan pakai dengan luar biasa lebih daripada orang-orang yang merasa dirinya pintar dan pandai. Jadi Bapak Ibu, mari belajar untuk percaya dengan kepercayaan penuh. Keberhasilan menyertai kita dalam pelayanan kita memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Markus 9 ayat 23 next. Ada seorang bapak yang anaknya kerasukan roh jahat. Dan anak itu menjadi bisu. Dan anak itu kemudian kadang dibanting dirinya di api. Dibanting di air, begitu terus anak ini diperlakukan oleh kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di dalam dirinya. Suatu saat bapaknya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan, murid-muridmu sudah banyak mencoba untuk menyembuhkan anakku, tapi tidak berhasil. Jika engkau dapat, maka engkau bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus bilang, kamu pakai kalimat jika engkau dapat. Ya bukan jika engkau dapat, Tuhan selalu bisa. Kita semua tahu ada ayat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pernah baca ayatnya? Tahu kan semua? Tapi jarang orang yang menyadari ayat ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Coba bilang di kiri kanan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya seperti kamu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya seperti Bapak Ibu, kita semua. Asal kita mau percaya, maka hal yang mustahil bagi Tuhan itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita sedang menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, maka kita bisa menyampaikan berita keselamatan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang membuat kita
tidak berani untuk memberitakan Injil adalah cara hidup kita yang salah. Orang yang cara hidupnya salah, dia tidak akan berani mau menyampaikan sesuatu. Contoh, teladanilah aku, nggak bisa. Contohi aku percaya Yesus, nggak bisa. Mengapa? Cara hidupnya yang salah. Next. Cara hidup yang salah itu bisa karena kita tidak berintegritas. Integritas itu artinya utuh. Apa yang diomongin sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang kelihatan sama apa yang tidak kelihatan sama. Apa yang di bibir dengan apa yang di hati sama. Itu namanya berintegritas. Kadang kita tidak hidup berintegritas sehingga kita punya cara hidup yang salah yang tidak bisa menjadi pemberita Injil. Lalu kadang kita malu untuk menyampaikan sesuatu, bahkan ada yang malu-maluin hidupnya. Gak cukup malu, tapi juga mempermalukan. Nah, ini yang kadang menjadi penghalang kita untuk menjadi saksi. Next, maka beritakanlah Injil dengan cara hidup yang benar. Ini adalah tentang waktu Yesus mau naik ke surga konteksnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai next ke ujung bumi. Yesus memberikan kita kuasa ketika dia mau naik ke surga. Dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Maka ketika kuasa itu diberikan kepada kita, kita juga berkuasa atas dosa. Hidup yang tidak berintegritas itu harusnya kita bisa berubah. Karena yang namanya dosa dikuasai, bukan tidak ada dosa, ada kelemahan ada. Tapi kita yang berkuasa atas itu. Jadi hidup kita harus diubahkan, hidup kita harus diupayakan untuk kita menjadi orang yang hidup dengan benar. Roma 8 ayat 2, Bapak Ibu bisa baca. Dan kemudian yang berikutnya adalah Yesus memberikan kita kuasa. Next, maka kita dapat hidup dengan benar atau berintegritas. 1 Korintus 15 ayat 34 berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu malu. Malulah kalau hidupnya tidak berintegritas, karena kita tidak bisa menyampaikan Injil. Dan yang ketiga adalah Yesus memberikan kuasa, maka kita dapat menjadi saksi. Saksi itu apa? Saksi itu contoh. Saksi itu teladan. Nah, kalau kita mau jadi contoh, mau jadi teladan, harus hidup kita hidup dalam kebenaran supaya kita bisa menjadi teladan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mendengar dari tadi, angel nemen ya, rasane mau hidup berintegritas susah. Di tengah zaman yang edan seperti ini, susah juga kita mau hidup benar. Kita ada di sistem yang ketika kita masuk bekerja di situ, sistemnya udah salah. Gimana kita mau hidup dengan benar? Saya satu di antara ribuan orang karyawan yang lain, semuanya sudah nggak benar semua. Masa saya mau jadi orang yang benar sendirian? Rugi dong. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita harus menjadi contoh dan teladan. Satu orang saja, nggak apa-apa, bersama dengan Tuhan kita bisa menjadi teladan. Ingat, next yang terakhir, saya selalu ingat ayat ini dan selalu mengingatkan kita semua bahwa janji penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beritakan Injil, Tuhan beserta. Amin. Ingat, Tuhan beserta. Maka engkau bisa, engkau mampu, engkau sanggup untuk menjadi saksinya. Mari kita berdiri bersama-sama, dan di bagian akhir dari apa yang kita renungkan bersama-sama, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca bersama-sama kesimpulan ini dengan bersuara. Pastikan kita mendengar suara kita di telinga kita sendiri. Bahkan pastikan teman di kiri kanan, rekan di kiri kanan, pasangan yang ada mendengar suara kita ketika membaca sama-sama kesimpulan ini. 2, 3. Yesus yang memberi perintah untuk memberitakan Injil, maka
Ia yang akan menyertai kita dengan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu mau jadi pemberita Injil, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Lagu Tiada yang seperti Engkau, ajaib Kau Tuhan, yang tadi kita nyanyikan sebelum firman. Tiada yang seperti Engkau, yes, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Dia mengasihi kita, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberi. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi nyanyikan, anak kita dahsyat ajaib. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku, haleluya, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. 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 Syukur padamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ampuni kami Tuhan, yang terkadang kami takut, terkadang kami tidak percaya atau kurang percaya. Terkadang kami hidup dengan cara yang salah, dan itu semua menjadi penghalang kami untuk menjadi pemberita Injil. Tapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus memberitakan Injil dengan berani, karena Yesus telah bangkit.
Kami harus memberitakan Injil dengan berani. Karena Yesus memberikan kami kuasa. Dia berkuasa. Kami harus memberitakan Injil dengan cara hidup yang benar. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami sehingga kami bisa berkuasa dan menang atas dosa. Sadarkan kami hal ini Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang takut, yang tidak percaya, yang hidup dengan cara hidup yang salah. Kami mau belajar menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil karena Tuhan menyertai kami. Kami punya Allah yang dahsyat ajaib. Kami punya Allah yang luar biasa sanggup memulihkan dan memberkati kami. Engkau sanggup menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan memberikan hikmat dan pengurapan Tuhan. Mereka dapat diperlengkapi dalam segala hal baik untuk pelayanan di tempat ini. Berkati para pengurus yang terus bersama-sama saling topang menopang dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati bahkan semua hal yang diprogramkan, disusun untuk pelayanan, pengembangan iman dan rohani umat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir dengan segala pergumulan yang sedang mereka doakan, rasakan. Bahkan sampai menangis di kaki Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ajar umat Tuhan untuk tetap setia menanti sampai mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat yang tidak hadir. Apapun yang menjadi halangan mereka, sadarkan mereka bahwa mereka memerlukan Tuhan. Mereka harus lebih dekat dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan bawa mereka mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan mari umat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan, buka hati, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan semua kita yang percaya, kita katakan